Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan kajian tentang ma'rifatullah yang bermuatan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Saya akan meluruskan pemahaman yang keliru tentang makna wusul atau sampai kepada Allah. Saya teringat dengan postingan salah satu saudara kita di Facebook yang menyatakan, mempertanyakan apabila telah sampai, apakah kendaraannya tidak perlu dipakai lagi? Intinya begitu. Nah, dia mempertanyakan apabila orang itu telah wusul atau telah sampai kepada Allah, apakah kendaraan untuk sampainya kepada Allah itu sudah tidak perlu dipakai atau tidak perlu diamalkan, tidak perlu dikerjakan lagi karena telah sampai kepada tempatnya, kepada tempat tujuan. Nah, pemahaman seperti itu gara-gara memahami kalam-kalam dari wali Allah secara tekstual, tidak dengan melakukan ketakwaan kepada Allah. Akhirnya tersesat. Nah, ini berbahayanya mempelajari ilmu hakikat dari membaca. Ilmu hakikat itu adalah kebenaran hakiki dan tidak bisa diperoleh, tidak bisa dimampukan oleh Allah kecuali dengan cara mujahadah atau bahasa lainnya bertakwa. Orang yang tidak mujahadah, maka Allah katakan mustahil musyahadah. Yang mana musyahadah itu adalah sarana untuk bisa memahami kalam hakikat yang disampaikan para wali, kalam hakikat dari Allah yang diberikan kepada wali. Karena apa? Kalam hakikat itu memiliki makna tersirat, tidak bisa diartikan secara tekstual seperti yang dibahasakan tentang kalimat sampai kepada Allah bukan berarti satu tempat menuju ke tempat yang lain. Jadi sampai di situ adalah bahasa kiasan supaya orang itu mudah memahami, makanya diberikan perumpamaan. Ya. Sampai menuju kepada Allah itu maksudnya adalah memahami, mengenal Allah, dan pengenalan atau wusulnya kepada Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan. Hal ini sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhirnya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sedangkan di dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, Allah berkalam hakikat menyampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa tanpa mujahadah itu mustahil musyahadah. Kalau orang tidak bermujahadah, itu disebut oleh Allah ibarat tidak melakukannya tanpa aku. Maksudnya, mujahadah itu kan artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, membuang sifat-sifat buruk ya, yang Allah sematkan pada diri manusia sebagai ujian-ujian, sebagai penghalang dari ruhnya bisa memandang kepada Allah di alam kegaiban, diuji dengan jasadnya, dengan syahwat-syahwat kesenangan, menyukai keduniawian. Maka hanya dengan mujahadah orang itu bisa wusul kepada Allah. Kalau misalkan tanpa itu, tanpa bertakwa, maka Allah tidak akan meridhoi orang-orang yang durhaka.
Jadi arti tidak mujahadah itu berarti tidak mau bertakwa. Karena berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu itu hanya bisa dilalui dengan sarana bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Salah satunya adalah melakukan amal yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu. Itu salah satunya. Seperti yang sudah Allah firmankan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu sudah patuh kepada Allah melakukan perintah yang namanya sholat, maka orang tersebut akan dimampukan oleh Allah terhindar dari sifat-sifat tercela yang Allah sematkan pada dirinya. Maka makna wusul atau sampai kepada Allah, mengenal kepada Allah hanya bisa dicapai dengan mujahadah, dengan sarana bertakwa kepada Allah. Akhirnya akan mendapatkan janjinya sebagaimana firman-Nya bahwa orang bertakwa itu diberikan pengajaran oleh Allah. Hal ini juga disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu mendapatkan hakikat. Nah, hakikat itu adalah kebenaran hakiki. Dan kebenaran hakiki hanya bisa dicapai setelah memahami ilmu syariat dengan benar, lalu kemudian mengamalkannya, bertarekat di dalam menjalani kehidupannya dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata menjalankan syariat Islam, ilmu agama, menjalankan agama yang lurus, tidak mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaan ilmu syariat tersebut. Nah, barulah orang itu akan mendapat kelulusan, orang yang sudah berhakikat, dan disitulah akhirnya mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Maka ketika orang memahami dengan tekstual yang mengira bahwa sampai itu seperti sampainya perjalanan dari satu tempat menuju tempat yang lain, sehingga ketika misalkan sampainya kepada Allah melakukan dengan amalan sholat, dengan zakat, dengan riyado-riyado, amal soleh yang lainnya, kemudian setelah wusul mengenal Allah kemudian tidak melakukan beramal lagi. Nah, itu adalah bertolak belakang dengan pemahaman yang sebenarnya. Seperti hanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam juga menyebutkan bahwa ketahuilah bahwa jarak itu adalah syahwatmu sendiri. Jika syahwat ini tidak ada, kau tidak perlu berjalan jauh atau menempuh jalan menuju Allah, karena jarak tersebut tidak ada. Jarak yang harus kau tempuh itu adalah syahwatmu sendiri yang menjadi penghalang dan yang harus kau singkirkan. Syahwatmu menjadi hijab terbesar yang menghalangimu dari Allah. Jadi yang dimaksud jarak itu adalah syahwat yang ada pada diri kita, yang menghalangi kita untuk wusul kepada Allah. Maka sarananya adalah dengan jalan mujahadah, dengan sarana bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga setelah wusul kepada Allah, mengenal dengan Allah, bukannya dilepas kendaraan itu, tetapi disyukuri. Maka orang yang sudah wusul kepada Allah akhirnya memahami makna yang sebenarnya tentang firman Allah. Beberapa di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda bahwa amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat dari Allah. Ya, rahmat Allah. Jadi kalau misalkan sudah wusul, maka seorang itu adalah wali Allah. Dan wali Allah itu ketika selesai melakukan amal soleh, mereka berhakikat mengetahui bahwa kemampuan itu bukan dari kemampuan diri mereka sendiri, tetapi adalah karunia dan rahmat dari Allah. Maka mereka selalu mengingat makna la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Seperti itulah makna wusul yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.